Jangan muncul alasan-alasan ketika lo mentok di situ, lo langsung seolah-olah membenarkan diri lo bilang bahwa lo tidak passion. Malah kebutuhan hidup lo yang lo salahkan. Halo bos, video ini gua ambil temanya passion versus kebutuhan hidup. Pertanyaan ini sering muncul dalam otak kita. Bang, gua passionnya ini, tetapi gua nggak asik. Biasanya dia versuskan ini buat orang-orang yang kerja di kantor sekarang. Dia sudah menjalani pekerjaannya, tapi kok mulai dia merasa gua nggak bisa maju nih di kantor ini nih. Kenapa? Karena gua nggak passion. Dia bilang begitu. Lalu yang mana duluan? Passion versus kebutuhan hidup. Selalu setiap saat kita tanyakan itu. Buat gua, apa komentar gua soal passion versus kebutuhan hidup? Ini dua hal bos, menurut gue, yang tidak penting untuk lo versusin. Gua habiskan banyak waktu untuk menjawab ini. Ada banyak gue dengar pendapat dari kawan-kawan gue cari dari buku-buku, gue baca, gue nonton video-video di YouTube. Sampailah gue pada kesimpulan, ngapain lo repot mikirin passion dulu versus kebutuhan hidup. Ngapain lu versuskan dua persoalan ini? Menurut gua, dua persoalan ini semestinya adalah selaras. Ketika lu berani masukin kebutuhan hidup dalam otak lu, berarti tidak perlu lu versuskan dengan passion lu. Menurut gua seperti itu. Gua ambil contoh begini. Ketika lu masukin kebutuhan hidup sebagai salah satu aspek pemikiran lo, ini bang, jadi passion versus kebutuhan, dan akhirnya lo muncul itu menurut gua tidak penting, tidak butuh gua untuk lo versuskan. Apa sih kebutuhan hidup? Passion itu apa? Apa sih passion itu? Passion itu adalah sesuatu yang lu bergairah mengerjakannya. Passion itu adalah sesuatu hal yang lu membuat lu terus-terusan mikirin apa yang lu pengen. Jadi kalau lu punya passion, lu mau jadi orang yang dikenal sebagai bos, ya lu akan terus-terusan tuh. Sebaliknya kebutuhan hidup adalah sesuatu yang lu ciptakan, kebutuhan. Ini kebutuhan hidup gua, ya kan? Nah ini kadang-kadang kita bingung nih, kebutuhan hidupnya bener nggak? Kebutuhan hidup orang yang umur bujang sama kebutuhan hidup orang yang punya anak bayi. Lalu semakin tua lagi nanti dia punya anak yang sudah mulai butuh macam-macam. Dia butuh anaknya kuliah, dia dan segala macam, kebutuhan hidup makin besar tuh. Itu beda-beda bos. Kebutuhan hidupnya beda-beda. Nah kadang-kadang kita ini kan umurannya masih 30-an nih. Ini kebutuhan hidup kita udah bener belum? Bener nggak kebutuhan hidup kita bener? Ini kebutuhan hidup kita ini sudah pas belum? Sudah bener belum? Nah kalau lu berani masukin kebutuhan hidup lu itu, ya mestinya menurut gua lu passion mengejarnya. Mestinya kebutuhan hidup ini lu passion mengejarnya. Gua ambil contoh begini. Kita semua punya orang tua. Kita sering lihat orang tua kita itu. Ya. Orang tua kita itu kalau kerja sampai sekarang masih kerja, buat apa? Buat ngidupin lu. Buat sekolahin lu. Buat kasih makan lu. Dia bisa kerja terus tuh. Sampai umurnya sekarang berapa orang tua lu? 55, 60, dan dia masih kerja. Dia masih terus kerja buat lo. Kalau dia tidak punya gairah, kalau dia tidak punya passion menjalani hidupnya, bagaimana mungkin dia sekarang masih terus mau bekerja? So yang paling penting buat gua, yang paling penting adalah apa alasan lo untuk hidup. Daripada lu membanding-bandingkan passion gua mau ambil kiri, gua kerja sebagai akunting di perusahaan ini, tapi gua punya passion bikin restoran bakso. Kemestinya kalau lu sadar lu punya kebutuhan hidup, lu sadar punya alasan sesuatu, ya lu harus passionate di situ. Jangan munculkan passion versus kebutuhan hidup. Itu buat gua itu alasan-alasan lu. Itu alasan-alasan alibi-alibi untuk benerin diri lu. Yang sebenarnya lu memang sudah mulai malas, atau lu sudah mulai putus asa di kantor lu yang sekarang.
Sehingga lo bikin itu alasan, gue nggak passion nih di sini, gue kayaknya passionnya di sini. Ada orang seperti itu. Gue nggak tahu lo kayak yang tipe mana, tapi ada orang seperti itu. Dia muncul deh ini, dan dia malah jadi lebih sibuk mikirin ini. Terus dia mulai buat ciptakan lagi, bertumbuh lagi, dan lebih hebat lagi alasannya. Ya wajar lah gue nggak di sini, gue terdesak sama kebutuhan hidup gue, sehingga gue nggak bisa maju di kantor ini karena ini tidak passion. Gue nggak passion di sini. Coba nggak ada kebutuhan hidup gue bisa bikin bisnis gue sesuai passion dan gue bisa maju. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Gue suka bilang ya, setiap orang selalu lahir punya bakatnya masing-masing. Nah lu juga punya bakat bos, lu juga punya bakat. Cuman persoalannya bakat doang, tapi lu tidak konsisten, tidak komit untuk mengasahnya. Nggak jadi apa-apa. Ada banyak pemain bola ya yang masuk ke klub-klub besar, pada akhirnya gagal, dibeli mahal sama klubnya, terus gagal. Ada banyak orang yang punya bakat tapi tidak melatihnya dan itu sia-sia, tidak menjadi apa-apa. Ketika lu pertama kali masuk, diterima, lu jalani segala tes di kantor lu dan lu diterima akhirnya di kantor lu mungkin saja kantor yang besar sudah atau perusahaan yang besar sekali, perusahaan TBK, perusahaan multi internasional, dia sudah terima lu bos. Ya, dulu 5 tahun yang lalu dia terima lu bos. Berarti lu punya bakat di situ. Lu punya bakat di situ. Cuman persoalannya lu tidak konsisten menjalankannya. Lu mulai ngelihat hal lain yang lebih mengasihkan dan ini langsung lu judge bahwa ini bukan passion lo. Itu ngaco. Itu ngaco bos. Yakinlah kalau lu sudah diterima kantor lu sendiri, lu sudah bilang bahwa lu diterima dan lu punya bakat. Ya lu kembangin dong. Jangan muncul alasan-alasan ketika lu mentok di situ, lu langsung seolah-olah membenarkan diri lu bilang bahwa lu tidak passion. Malah kebutuhan hidup lu yang lu salahkan. Padahal kebutuhan hidup lo, kalau lu bujang, gue yakin itu buatan lo sendiri. Kebutuhan apa bos? Kebutuhan sosial media supaya dilihat keren. Kebutuhan apa sih kalau bujang? Kalau lu punya anak, lalu lu udah punya anak, lu udah punya kebutuhan hidup. Jadikan itu alasan lu bos. Kalau itu alasan lu untuk hidup, ya lu harus bisa rubah dong untuk jadi passionate di situ. So saran gua, gak usah berlama-lama kita berteori mana nih passion versus kebutuhan hidup. Buat gue, kalau lu berani untuk isukan kebutuhan hidup di dalam pikiran lu, mestinya reaksi lu adalah lu akan bergairah. Contoh, kalau ini memang buat anak gue tercinta, supaya anak gue bisa sekolah tinggi, kalau dia yang udah punya anak, supaya istri yang gue sayangi, yang selalu dukung gue ini, gue berikan segalanya buat dia. So I will do everything untuk kebutuhan hidup gue. Begitu lo bisa berpikir seperti itu, maka lo harusnya passionate mengerjakan hari-hari lo. Maka mestinya lo bisa bangun pagi dengan penuh gairah, bangun pagi dengan penuh semangat. Kita ambil misalnya Mark Zuckerberg, Facebook. Dia dulu memutuskan, dulu lagi dia muda, memutuskan untuk quit dari Harvard. Padahal itu kampus keren. Dan dia quit, dia bikin Facebook. Bukan soal kebutuhan hidup bos. Apa dia disitu mikirin kebutuhan hidup? Nggak ngerti pun dia soal kebutuhan hidup. Tetapi dia putuskan itu karena dia punya tujuan dalam hidupnya. Tujuannya adalah dia pengen ciptakan Facebook itu, yang akhirnya sekarang fenomenal. Begitu juga let's say contoh besar Bill Gates, let's say contoh besar Steve Jobs dan lain sebagainya. Bukan isu passion versus kebutuhan hidup yang ada di otak mereka menurut gua. Yang ada di otak mereka adalah mereka yakin dan mereka membuat karya itu komit, konsisten dan bergairah terus menerus setiap saat mereka kembangkan ini. Itu yang menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses itu, menjadi orang fenomenal itu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah, bahkan menurut gua sulit sekali. Lo punya lingkungan alumni. Let's say lo punya alumni, lo lihat di grup WhatsApp lo alumni, ada berapa anggotanya? 200, 300 orang. Sekarang gue mau tanya, dari 300 orang itu apa 300-nya fenomenal? Banyakan yang fenomenal sukses, apa yang biasa-biasa aja? Orang fenomenal itu 1 in a million, tidak banyak. So kalau lo mau fenomenal, lo harus beda dari orang lain. Kalau lo mau fenomenal, mungkin pada awalnya lo akan dibilang gila. Menjalani hidup untuk sukses itu simple, tapi tidak mudah. Tidak banyak di sekeliling lo
let's say kumpulan alumni lo, teman-teman lo, lingkungan lo yang menjadi contoh atau sumber inspirasi. Tidak banyak yang bisa menjadi sumber inspirasi. Tidak banyak yang bisa dianggap sebagai orang yang sukses. So, untuk menjadi sukses butuh pengorbanan lo, butuh komitmen dan konsisten lo, butuh energi yang tidak sedikit, bos. Jika lu sudah sadar ini kebutuhan hidup lo, mestinya reaksi lo adalah menjadi passion, menjalankan hidup lo hari demi hari. Dan lu terus mau untuk belajar, terus mau untuk mencari tahu, terus mau untuk menerima ide-ide baru bagaimana menjalankan profesi lo untuk menjadi bos, untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi pemenang dalam kantor lo atau profesi lo masing-masing. So, jangan kebanyakan alasan, bos. Ketika ini menjadi kebutuhan hidup lo, maka mestinya lo harus passion menjalankannya. Thank you.